Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk menjadi pemakalah pada pagi hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya Rora Aisyah Pitaloka dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya dibimbing oleh dosen saya yang bernama Afrinar Ramitasari. Langsung saja, ini judul saya, alih kode dan campur kode pada proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus atau ABK, Sekolah Holistik Inklusi Kota Pekalongan, dan implikasinya terhadap pembelajaran teks fabel di SMP. Pendahuluan atau latar belakang itu mempunyai 4 kategori. Yang pertama sosiolinguistik, alih kode, campur kode, dan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Untuk sosiolinguistik sendiri yaitu menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berkomunikasi yang dapat menentukan ragam dan gaya bahasa yang harus kita gunakan ketika berbicara dengan orang lain dalam situasi dan kondisi yang berbagai situasi dan kondisi. Untuk alih kode sendiri yaitu peralihan yang proses pergantian tuturan antar gaya dan ragam bahasa oleh penutur. Untuk campur kode sendiri yaitu penyisipan suatu bahasa lain di dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari yang terdapat serpihan bahasa lain. Untuk anak berkebutuhan khusus sendiri yaitu anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak yang yang digolongkan anak berkebutuhan khusus dengan gangguan atau aspek fisik, kognitif, bahasa dan bicara atau pendengaran, penglihatan, serta sosial dan emosional. Nah, dari sini untuk alih kode sendiri, untuk anak berkebutuhan khusus sendiri itu mempunyai fenomena yang dampak dirasakan saat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 SMP Holistik Inklusi. Strateginya menggunakan 2 bahasa, yaitu dalam proses pembelajaran atau komunikasi, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, saat proses pembelajaran tersebut itu bersifat naturalistik. Juga adanya tataran kata dan frasa yang disebabkan karena faktor-faktor tertentu. Contohnya kayak faktor humoris, keakraban, rasa jengkel, loyalitas, dan suasana yang santai. Untuk tujuan penelitiannya dibagi menjadi 3. Mendeskripsikan bentuk alih kode pada anak berkebutuhan khusus atau ABK kelas 7 SMP Holistik Inklusi Kota Pekalongan. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk campur kode yang terdapat pada anak berkebutuhan khusus atau ABK kelas 7 SMP Holistik Inklusi Kota Pekalongan. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan implikasi hasil analisis alih kode campur kode pada anak berkebutuhan khusus dan implikasinya terhadap pembelajaran teks fabel di kelas 7 SMP. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari gambaran atau hasil. Nah, jenis penelitian tersebut mengumpulan informasi yang bersifat data yang empiris dan dibuktikan kebenarannya sesuai dengan fakta. Nah, untuk penelitian kualitatif sendiri yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Pada kondisi objek tertentu untuk mencari gambaran atau hasil suatu fenomena pada masyarakat. Lanjut lagi, data dan sumber data. Untuk sumber datanya yaitu menggunakan pada tuturan anak berkebutuhan khusus atau ABK kelas 7 SMP Holistik Inklusi Kota Pekalongan. Untuk datanya dibagi menjadi 2, datanya alih kode dan campur kode. Alih kode dibagi menjadi 2, alih kode intern dan alih kode ekstern. Campur kode dibagi menjadi 2, campur kode ke dalam dan campur kode keluar. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu menggunakan teknik simak, rekam, dan catat. Simaknya dibagi menjadi 2, teknik simak dibagi menjadi 2. Yang pertama simak bebas libat cakap atau SBLC dan simak libat cakap atau SLC. Untuk teknik rekamnya yaitu menggunakan tuturan anak berkebutuhan khusus. Untuk teknik catat menggunakan kartu data.
Hasil dan pembahasannya yaitu alikode itu menurut Swito dibagi menjadi dua, alikode ke dalam dan alikode keluar. Swito dan Hair, mohon maaf. Nah, ini contohnya alikode intern atau ke dalam. Konteksnya seperti itu pada tuturan anak berkebutuhan khusus dan penggalangannya yaitu boyone cokot-cokotan karo hiu. Iya Bu, artinya buayanya gigit-gigitan atau bertarung dengan hiu. Iya Bu. Untuk yang kedua, alikode ekstern atau keluar, itu konteksnya yaitu saling mengingatkan. Yang saya garis bawah, yang saya tebali, mohon maaf, yang saya tebali atau bold. Di situ bukunya udah dikumpulin belum? Nah, dari situ menunjukkan bahwa Wahid bertanya kepada Rara tentang bukunya yang sudah dikumpulkan apa belum, sekaligus mengingatkan Rara. Untuk campur kodenya dibagi menjadi dua, campur kode keluar dan campur kode ke dalam menurut Imamuddin. Untuk campur kode keluar dibagi menjadi tiga, berwujud kata, frasa, dan klausa. Kalau kata itu satu, frasa itu dua, klausa itu yang ada itunya, mohon maaf, ada subjek, predikat, objek, kayak gitunya. Nah, ada sebab, ada predikatnya, ada keterangannya dari situ kalau klausa. Nah, untuk berwujud kata sendiri itu ada contohnya liburan sekolah. Nah, dari sini penggalangannya yaitu kata holiday. Holiday itu merupakan bahasa, yakni bahasa Inggris, di dalamnya ada bahasa Indonesia. Nah, dari situ memiliki arti liburan. Jadi, Kalila itu mengajak teman-teman untuk liburan akhir semester nanti. Nah, untuk berwujud frasa itu contohnya kancil ulang tahun. Nah, dari sini yang saya tebali itu memiliki penyisipan bahasa, yakni bahasa Inggris di dalam bahasa Indonesia. Yang so sweet. So sweet itu menggunakan bahasa Indonesia yang memiliki arti sangat manis. Dan untuk berwujud klausa itu contohnya I'm so sorry, artinya saya sangat minta maaf. Nah, dari situ Aisyah meminta maaf kepada teman karena datang terlambat saat masuk kelas dikarenakan sedikit masalah pada mobil papanya. Lanjut lagi. Untuk campur kode ke dalam dibagi menjadi tiga, berwujud kata, frasa, dan klausa. Contohnya perlawanan semut dan belalang, itu yang saya tebali yaitu ngobong dan ngomong. Dalam ngobong itu menggunakan bahasa Jawa. Nah, dari sini ngobong itu memiliki arti itu membakar, sedangkan ngomong memiliki arti mengatakan. Untuk berwujud frasa itu helikopter. Nah, Pak mau minta duit. Duit itu memiliki arti bahasa Indonesia, yang artinya uang. Di dalam bahasa Jawa memiliki artinya itu yaitu duit itu artinya uang, kayak gitu ya. Jadi penyisipan bahasa yakni bahasa Jawa di dalam bahasa Indonesia. Nah, berwujud klausa itu rumah kerbau. Nah, dari sini pas waktu itu Kancil teko ke rumah kerbau. Teko itu artinya datang. Nah, dari sini kerbau itu datang ke rumahnya si kerbau tersebut. Lanjut, untuk implikasinya adalah penelitian ini dapat dijadikan acuan media pembelajaran untuk memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran teks fabel pada anak berkebutuhan khusus kelas 7 di SMP Holistik Inklusi Kota Pekalongan. Nah, dari sini penelitian ini dijadikan media acuan pembelajaran untuk memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, dalam hal ini bertujuan untuk menambah referensi sumber belajar peserta didik agar mencapai KKM pada pembelajaran teks fabel pada anak berkebutuhan khusus ABK kelas 7 di SMP Holistik Inklusi Kota Pekalongan sesuai kompetensi.
Nah, dari sini ketika peneliti mengambil data itu masih pada kurikulum 2013 atau K13. Dan untuk tahun ajaran sekarang itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Akan tetapi peneliti sudah mengambil data terlebih dahulu pada saat pada saat kurikulumnya K13. Lanjut lagi. Simpulan, berdasarkan analisis ahli kode pada tuturan anak berkebutuhan khusus itu ditemukan 15 temuan. 15 temuan itu di antara lain ahli kode ekstern itu sebanyak 3 data, ahli kode intern sebanyak 12 data. Nah, dari sini ahli kode tuturan tersebut pada ahli kode bermanfaat bagi pengetahuan ahli kode bahasa menjadi lebih baik. Nah, dari sini berdasarkan analisis campur kode itu ditemukan sebanyak 28 temuan. Campur kode keluar ditemukan sebanyak 16 data dan campur ke dalam sebanyak 12 data. Untuk campur kode berwujud kata ditemukan itu campuran ya antara campur kode ke dalam dan keluar. Itu untuk kata sendiri itu ditemukan 12 data, untuk frasa 11 data, untuk klausa ditemukan 5 data. Dan implikasinya terhadap terhadap ahli kode dan campur kode ini digunakan untuk pembelajaran dan pengembangan bahasa, khususnya pembelajaran teks fabel di SMP. Peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis ahli kode dan campur kode bahasa, maka implikasi ini dapat dijadikan oleh peserta didik sebagai referensi belajar dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Bagi seorang pendidik, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pendidik dalam mengajar teks fabel sesuai dengan isi dan kebahasaan secara maksimal melalui pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.